Jadi sebenarnya gini sih Mbak, kalau Mbak lihat, oke, saya mungkin sedikit wrap up dari pengalaman Mbak untuk aplikasinya dulu. Dari segi warna itu saya minta desainernya untuk harus ada kesesuaian dengan website. Website itu nanti Mbak akan saya ajak ke websitenya, akan melihat banyak sekali komposisi warna yang saya ambil dari K-pop video. Yaitu saya fans banget sama BTS, jadi saya bayangin selama 1 tahun tuh saya kalau nggak videonya BTS, Blackpink, semuanya udah bosan, saya tetap ngeplay terus ya. Saya harus melihat komposisi warna dari biru ke hijau, ke ungu dan ungu. Itu dari mana dia bisa fusionnya? Dan itu yang terjemahkan dalam website dan kami dengan tim terjemahkan di dalam mobile app. Jadi dalam visual journey saya terhadap dengan budaya lain, yaitu budaya pop Korea, saya bisa membantu batik untuk mendapatkan potensinya yang terbaik. Jadi makanya saya tadi bicara bahwa cintailah budaya Anda seperti Anda mencintai budaya orang lain, dan berjalanlah jauh untuk ke budaya orang lain agar Anda lebih jatuh cinta kepada budaya Anda, dan sehingga Anda bisa membuat budaya Anda secantik budaya orang lain, seperti itu. Halo teman Data, kembali lagi bersama Ika di sini dalam sesi Cerita Muda. Pada kesempatan kali ini kita mengundang seorang narasumber yang belum lama ini ya Mbak ya, melaunching sebuah aplikasi berupa eyewear batik ya Mbak pada tanggal 17 Agustus saat kemerdekaan RI. Boleh tahu nggak sih Mbak sebenarnya profil Mbak dulu deh gitu. Mbak ini siapa, kemudian kenapa bisa sampai nge-launching aplikasi ini? Ya, terima kasih Mbak Ika. Saya senang sekali bisa mendapatkan kehormatan untuk bisa ngobrol sama Mbak Ika. Namaku Puspita Ayu Permatasari. Saya ini masih kandidat doktor dalam bidang teknologi komunikasi untuk warisan budaya tak benda dan pariwisata di Pusat Inkubasi UNESCO Chair untuk teknologi di Università della Svizzera Italiana di Swiss. Swissnya di mana? Swiss Selatan. Jadi kenapa namanya akhirnya Svizzera Italiana, itu artinya Swiss yang berbahasa Itali. Nah, singkat cerita, saya mendapatkan beasiswa LPDP dari saat saya master. Waktu itu masternya di Université Paris 1 Pantheon Sorbonne, dan hingga saat ini mendapatkan masih dipercaya oleh LPDP untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan memang saya dulu S1-nya adalah sastra Cina, karena ketertarikan saya terhadap warisan budaya, sebenarnya tidak langsung warisan budaya sih, tapi karena humanity ya. Pertama itu dari produk sastra sendiri adalah produk humanity, jadi kemanusiaan. Dari situ saya udah, kalau misalnya belajar bahasa Cina tuh, bahasa Mandarin tuh adalah bahasa paling susah di dunia, memang benar. Karena emang satu kanji aja harus dilatih 100 kali agar kita bisa menulis paragraf dengan baik dan benar, dan ujiannya itu benar-benar gimana ya, susah ya, lawanan dari Latin gitu. Itu makanya kalau di profil Mbak itu bisa sampai menguasai 5 bahasa itu karena itu. Jadi posisi Mbak benar-benar menguasai 5 bahasa itu apa aja, gue juga lupa ya.
Saya baca tuh gitu kaget, wah 5 bahasa tuh saya. Mandarin iya pasti. Prancis itu harus dikuasai karena sidang tesis Ayu pada saat master adalah bahasa Prancis dengan memakai bahasa, dan ujiannya semua pakai bahasa Prancis karena di Paris 1 Panthéon Sorbonne itu ya seperti UI-nya Prancis gitu kan. Universitas kayak Oxford juga gitu. Dan mereka mengedepankan bahasa ibu mereka itu bahasa Prancis. Dan itu yang kedua, yang ketiga bahasa Inggris ya pasti ya kan. Nah yang keempat, maksudnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu, 3 bahasa lainnya bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, dan sekarang keempat adalah Itali. Jadi 5 itu ke bahasa Itali ini saya lebih ke comprehension, saya bisa ngerti orang bicara apa, tapi saya lebih prefer kalau di Swiss kan ada 3 bahasa ya Mbak. Jerman, Prancis, dan Itali. Nah kalau di Itali ini, kalau saya udah M3 ya nggak bisa, kalau orang Itali ngomong kan cepet banget, saya ngerti baca 1 buku, 2 buku saya katam dengan bahasa Itali, tapi kalau untuk menjawab agak susah ya Mbak. Begitu, saya langsung bahasa Prancis gitu. Jadi mereka ngerti juga kan, karena ya udah. Jadi mereka kalau silang ya Mbak. Iya, kalau seminar mereka presentasinya pakai bahasa Itali, saya nanyanya pakai bahasa Prancis. Ya sama-sama saling ngerti. Jadi dia pakai bahasa Itali, saya ngerti, ya udah. Mbak, kalau dari asal muasalnya sendiri, sebenarnya si eyewear batik ini kan mengusung tentang budaya batik sendiri ya Mbak. Pemilihan batik sendiri sebagai warisan budaya tak benda yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi ini, apa sih Mbak reason di belakangnya gitu Mbak? Apa asal muasalnya gitu? Jadi dulu tuh, jadi saya asalnya dari Surabaya. Itu kebetulan nenek sama dari ibu saya, maksudnya garis keturunan ibu itu kan Keraton Sumenep. Di situ ada sedikit seperti sense of belonging lah ya kepada budaya inti dari masyarakat di Jawa Timur itu kan berangkat dari sejarah perjuangan juga kan. Ya, salah satunya adalah bagaimana peranan keraton itu dalam mengedukasi rakyatnya melalui dengan kain gitu. Nah, artinya begini, bila ditanya kenapa warisan budaya batik itu diakui oleh UNESCO, berarti kita harus kembali ke tahun 2009 karena saat UNESCO Intangible Heritage itu memberikan pengakuan kepada batik Indonesia. Dan mungkin teman-teman bisa menyadari bahwa di tahun 2005-2006 tuh kalau nggak salah ada dispute ya tentang batik itu menjadi salah satu warisan negara lain. Benar. Itulah yang menjadi open minder. Ya artinya begini, ya sama lah kita dalam mengedukasi diri kita. Kalau ada orang yang merasa bahwa di jenjang umur tertentu mereka baru bisa S1 atau S2, S3, ya sama. Sebuah negara juga terkadang kesadaran terhadap sesuatu itu pentingnya budaya gitu ya Mbak. Iya, mungkin bisa pentingnya budaya atau mungkin pentingnya maritime yang seperti menjadi bidang studi Mbak Ika gitu. Itu terjadi ada proses gitu ya. Nah, proses itu tidak bisa kita hindari karena pada saat negara lain tersebut mengklaim apa yang sebenarnya lebih banyak ada di dalam menjadi identitas kita, itu baru kita sadar bahwa pentingnya itu kita gitu kan, dan dari situlah pemerintah Indonesia mulai menggali kembali warisan-warisan kekeratonan di seluruh Nusantara. Bagaimana pertama, karena keraton itu tidak bisa dilihat sebagai identitas yang berdiri sendiri di antara grassroots, enggak. Karena dulu pada saat Indonesia Nusantara ini terbentuk itu dari keraton dulu, dari kerajaan dulu ya. Segala, dan itu warisan-warisan artefaknya itu terdiri dari kain gitu loh. Dan kain dipakai oleh para bangsawan dan kemudian ngajak seluruh elemen masyarakat grassroots di era kerajaan tersebut untuk membuat batik dengan berbagai macam motifnya. Ada pesanan dari raja dan pangeran, tolong dong saya sebuah kain yang tujuannya untuk agar supaya saya bisa menang dalam peperangan ini, atau misalnya saya bisa mendapatkan
Oh, semacam restu jadinya ya Mbak ya? Iya, pangeran, maksudnya bahkan putri raja ada di apa namanya, di kerajaan Yogyakarta juga ada namanya motif batik wirasat. Motif batik wirasat itu dipakai oleh seorang putri untuk saat ia memohon untuk mendapatkan petunjuk pangeran mana yang dapat ia pilih gitu. Jadi untuk sebuah rencana itu dari panjang ya Mbak. apa namanya, bahkan sebuah desire dari seseorang, maka sebelum dia ungkapkan kepada Sang Hyang atau kepada Tuhan, maka ada proses yang namanya meditasi, dan meditasi itu juga tidak bisa terlepas dari kain, karena tradisi kain itu sendiri pada abad 870 Masehi di negara Kertagama. Oleh karena itu saat itu pemerintah Indonesia langsung menggali seluruh bukti-bukti sejarah baik dari keraton maupun komunitas-komunitas di daerah untuk melihat bagaimana batik ini sudah ada di Indonesia dari sejak kapan, karena itu yang dibutuhkan oleh UNESCO. Dan ditemukanlah di Kitab Negara Kertagama 870 Masehi luar biasa bahwa nama batik itu juga menjadi satu memiliki definisi batik mana atau menggambar dengan sepenuh hati. Jadi pada saat abad 8 itu pembesar-pembesar atau kaum Brahmana itu saat melakukan ritual perlu menuangkan doanya di dalam sebuah kain. Jadi gambar yang dilukis dengan sepenuh hati untuk menggambarkan harapannya dan doanya gitu. Nah, di abad 15 nama batik itu sendiri diambil dari orang-orang dari kaum petani atau kaum produsen di batik di masa itu, Jawa gitu ya kan, amba dan nitik. Jadi nitik melukis pada sebuah kain yang lebar. Disitulah pada saat VOC datang ke Indonesia, mereka melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan membatik ini. Jadi mereka pada saat bertanya apa yang Anda lakukan, apa namanya, ibu-ibu selalu bilang ini batik gitu. Dan batik itulah akhirnya dipopulerkan oleh kolonial yang akhirnya dari Indonesia pergi kemana-mana, ke mancanegara itu di Afrika dan lain sebagainya dengan term batik. Tapi sebenarnya seperti rekan-rekan tahu bahwa batik itu kan teknik untuk membuat kain dengan lintang malam. Teknik ini sudah berkembang 5.000 tahun sebelum Masehi di Mesir, India, ya pokoknya semenanjung Afrika dan Asia Selatan, Tengah, segala macam gitu. Dan itu berdiri sendiri, independently, berkembang di Asia Timur juga, dan juga di Toraja pun ada teknik kain yang dengan teknik yang sama dari abad 1. Jadi kalau mau dibilang bagaimana asal-muasal batik, itu bukan dari tekniknya kita tuh sudah ada tekniknya karena kita mendapatkan aliran knowledge dari mana, tapi nama batik itu sendiri terpopuler di abad 15. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, komunitas yang membatik ini ada di Indonesia hingga abad 2020, 2010 saat itu dicanangkanlah 2009 dengan UNESCO Intangible Cultural Heritage. 2010 sudah mulailah pengakuan Indonesia untuk memformalisasikan batik ini sebagai sebuah identitas Indonesia dan hingga hari ini. Jadi untuk dalam hal teknologi sendiri kita harus melihat pelestarian warisan budaya itu tidak hanya dilakukan dalam sebuah museum di mana kita mendisplay sebuah kain, tidak, tapi untuk bertahannya sebuah identitas bangsa itu perlu peran teknologi. Dan peran teknologi ini sudah dilakukan di tahun 2007-2008 dengan dibuatnya Bank Data Budaya Indonesia yang secara berevolusi. Akhirnya di tahun 2020 ini lahirlah Eyewear Batik, yang dimana saya adalah arsiteknya, untuk agar teknologi ini bisa mengawinkan antara warisan budaya yang berumur ribuan tahun ini dengan teknologi artificial intelligence yang paling baru. Nah, kalau masuk dari sisi yang tadi Mbak sebutkan, kan ada pengakuan dari UNESCO ya Mbak ya. Kalau Mbak sendiri bisa dapat sponsor dari UNESCO-nya sendiri karena memang mengangkat batiknya kah, atau asal muasalnya ada kayak kompetisi terus Mbak apply, atau seperti apa Mbak sebenarnya?
jadi pada saat Ayu kuliah di master di Sorbonne itu, Ayu bertemu dengan dosen tamu dari Svizzera Italiana, di mana adalah Direktur UNESCO Pusat Inkubasi untuk Teknologi. Jadi Ayu bicara dengan beliau, Prof, kalau ini teknologi kayaknya nyambung banget karena saya pada saat itu kan 3 tahun yang lalu, saya udah tahun ketiga sih, 5 tahun yang lalu 2015. Lumayan lama ya berarti perencanaannya. Iya, 2015 saya bertemu dengan beliau. Saat itu UNESCO situs World Heritage Sites itu teknologi untuk situs warisan budaya, which is bukan yang warisan budaya tak benda, itu masih in-nya. Jadi warisan budaya, wah itu kayaknya candi atau apa itu langsung semuanya dikembangkan teknologinya, baik dalam bidang augmented reality, virtual reality. Belum ada tuh yang terlalu memikirkan intangible cultural heritage, walaupun ada sebenarnya 2 saat itu, tapi belum masih semasif situs warisan budaya. Nah, saat itu Ayu pitching cuman 5 menit doang sama Prof itu. Saya cuman saking gemes dan bahagianya ya dapat kuliah dalam bahasa Inggris, saya 3 jam beliau bicara, saya cuma bilang, Prof, ya ada apa, ada pertanyaan? Enggak, bahasa Inggris Anda bagus banget. Astaga. Maksud Anda gitu. Enggak sih, saya salfok aja sebenarnya. Saya super happy karena hari ini saya mendapatkan 100% understanding yang luar biasa gitu. By the way, saya dalam bidang batik, Prof, warisan budaya tak benda. Jadi sekiranya Prof ingin juga mengangkat ini dalam teknologi, saya senang banget bisa belajar. Oke, kalau gitu ikut aja summer school saya. Nah, dari situlah mendekati beliau tuh lebih ke saya ikuti summer school-nya, pokoknya dukung deh cuy gitu kan. Bayar sih summer school-nya kan 600-800 euro gitu. Pokoknya caranya saya selalu berada dalam loop UNESCO. Dan akhirnya saya dapat pertama sebelum ketemu beliau saya udah dapat magang di KWRI, Kantor Perwakilan RI di UNESCO untuk Paris. RI untuk UNESCO Paris. Kemudian tahun keduanya dengan pengalaman magang dari UNESCO Paris itu saya diterima magang oleh beliau di Lugano di Swiss Selatan ini. Pusat inkubasi UNESCO ini. Dan kontribusi saya saat itu sangat dihargai karena saya bisa bahasa China, bahasa Mandarin. Jadi saya mendapatkan tugas yang luar biasa dahsyat saat itu. Kebayang sih. Yaitu mendapatkan tugas untuk mendokumentasi online presence. Jadi bagaimana situs-situs warisan budaya di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, maksudnya di benua daerah keseluruhan ya, dalam sebuah report UNESCO. Itu dalam 3 bulan saya harus selesaikan. Jadi otomatis kan untuk bahasa Mandarin saya jadi kepake karena apa? Jepang, bahasa kan situs warisan budaya di Jepang itu kan kalau Jepang sama Korea, mereka masih pakai kanjinya. Jadi saya tahu mungkin di ejaannya pakai oto ono gitu ya, kalau mungkin lain kayak gitu. Iya, benar-benar. Ya udah. Cuma ada kemiripan lah ya. Iya, yang penting saya punya visual understanding aja terhadap kanjinya, saya data segala macam, saya bikinlah sebuah laporan. Mbak bisa lihat juga di laporan saya di UNESCO Chair, kita Ayu gitu aja, nanti akan keluar di Google. Nah, disitulah saya berhasil memetakan at least 30 negara, baik kalau Asia Selatan kan kebanyakan bahasa nasionalnya buat kalau nggak Inggris, bahasa Tamil, tapi saya ngambilnya dari sisi bahasa Inggrisnya. Kalau Asia Tenggara lebih banyak ya Indonesia dan Malaysia dan Brunei, Singapura, ada kemiripan dalam representasi online-nya yaitu Inggris dan bahasa gitu. Jadi itulah di situ titik kulminasi kontribusi Ayu itu dianggap sangat unik karena saya orang Indonesia tapi mampu memetakan semua negara di Asia yang dalam lingkup situs warisan budaya gitu. Tidak hanya regardless Asia Timur, Asia Selatan, Tenggara juga. Jadi istilahnya dibilang oke, kalau inilah akhirnya membuka pintu, silakan kalau memang Anda memiliki proposal PhD, akan lihat dan silakan apply untuk fundingnya, dan di situ LPDP
Università della Svizzera Italiana memang tidak masuk ranking di Iya, dalam benar. Nggak LPDP. masuk kan, Mbak? Makanya itu saya membutuhkan 5 rekomendasi dari organisasi profesional dan memang Oke. pusat inkubasi UNESCO di Università della Svizzera Italiana ini memang sudah memimpin 5 organisasi tersebut. Jadi langsung dapatlah semua rekomendasi. Jadi dari sana Mbak dapat proposal dari LPDP diterima, kemudian dari UNESCO-nya pun jadinya diterima gitu ya? Dari UNESCO dulu diterima, lalu saya harus memasukkan banyak bukti kenapa Università della Svizzera ini menjadi salah satu pilihan terbaik buat Mbak. Ya, pilihan terbaik karena memang strategisnya hubungan antara kampus teknologi lebih banyak di Amerika ya kan, atau Australian based, tetapi hubungannya dalam warisan dunia atau UNESCO itu pertimbangan dari LPDP adalah ya sudah lakukan riset di tempat di mana UNESCO berada gitu loh. Pada saat riset itu nanti bisa menjadi alat untuk menjembatani diplomasi Indonesia di UNESCO. Menarik. Nah, kalau dari kita mulai masuk nih Mbak di project Mbak gitu kan. Kalau dari projectnya sendiri kan ternyata pengembangan aplikasinya pas lagi saya buka itu kan cukup kompleks ya Mbak ya. Dimulai dari aplikasinya sendiri informatif secara budaya yang diangkat apa, kemudian daerahnya itu seperti apa, dan lokasinya di mana. Terus masuk lagi ada beberapa kayak konten-konten pengembangan budayanya, kemudian bagaimana peragaman busananya. Terus pada saat kontennya sendiri ini sudah digarap dari kapan sih Mbak? Terus kayak kemarin kan ada masa corona, sebenarnya memang deadline-nya itu rilis di tanggal 17 Agustus itu, atau karena corona jadi sebenarnya di belakang layarnya ternyata jadi ada masalah gitu Mbak? Itu blessing in disguise sih Mbak sebenarnya. Oke. Karena gini, jadi gini, kami ini biar kita tuh berpikir secara holistik dari sini, melihat bagaimana strategisnya sebuah komunikasi dan hubungan internasional bila mengawinkan teknologi dan UNESCO. Itu aja sudah terlihat dari pusat inkubasi UNESCO untuk budaya. Oke, di mana? Di Swiss. Dan di Swiss ini adalah salah satu 10 lab terbesar di dunia untuk bidang artificial intelligence. Nah, bisa dibayangkan ya, kayak kalau misalnya riset ini dilakukan di universitas lain dan kita perlu menghubungi UNESCO, itu susah banget. Terus kayak memang embedded inside the chair atau the institution that is related or linked to the UNESCO gitu kan. Nah, untuk pendataan bahannya sendiri, pertama dari tahun 2014-2015 saya tuh sering datang ke ke desa-desa batik, mengambil sampel interview dengan banyak perajin-perajin yang di sana ya. Perajin batik. Jadi saya tinggal di satu desa itu tahun 2014-2016 kalau nggak salah, itu selama 20 hari saya dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb selama 16 hari kalau nggak salah. Dan itu di Pulau Jawanya aja kan Mbak? Baru di Pulau itu Jawa waktu itu ya? 2016. Nah 2018 baru saya ke Jawa beberapa desa. Nah bisa 2016 itu saya untuk masuk ke dalam satu desa batik itu kan akses jalan tuh susah. Jadi saya benar, karena termasuk agak pelosok ya Mbak. Pelosok banget. Jadi naik angkot tuh sama nelayan-nelayan bawa ikan, sama petani bawa ayam. Pokoknya itu udah saya ngerasa itu luar biasa banget gitu kan. Nah saya tuh mikir saat itu pada saat tesis ya. Tesis saya berhubungan dengan bagaimana pengembangan pariwisata desa batik untuk menyokong sustainable tourism, intangible heritage, based on intangible heritage kayak gitu ya, warisan budaya tak benda. Nah, saya tuh mikir saat itu, kalau misalnya ini pemikiran saya hanya masuk di dalam tesis buat apa yang saya bisa berikan kepada Madura gitu. Saya tahu bahwa kalau misalnya ini hanya tesis yang masuk di rak saja, saya yakin tidak akan banyak yang mendapatkan. Nggak akan terungkap lah ya Mbak. Terungkap, iya. Dan saya yakin kalaupun ini saya membantu secara pribadi sebagai konsultan membangun Madura misalnya, pasti ada banyak daerah-daerah lain yang membutuhkan hal yang sama. Ya benar. Kan?
Makanya saya sudah berpikir bagaimana caranya dengan saya magang dari UNESCO, saya membuat pertama perencanaan untuk protokol UNESCO yang sangat-sangat kompleks untuk membuat desain teknologi. Karena apa? Desain teknologi itu harus sesuai dengan konvensi UNESCO, harus sesuai dengan seluruh apa yang sudah didata di dalam masyarakat saat itu. Jadi di tahun pertama saya PhD, saya tuh kebanyakan ngeliatin website yang berhubungan dengan batik. Apa yang sudah mereka lakukan. Itu keluar jurnal. Jurnal 3. Nanti bisa dilihat beberapa jurnal saya, kalau tulis aja Puspita Ayu Permatasari, nanti ada di Google Scholar, mungkin Mbak lihat dokumentasi perjalanan ya dari tahun 2018, 2019. Nah, 2019 itu saya melihat website batik ada online presence untuk mobile app, dan saya terkejut sekali karena apa? Untuk melihat mobile app di Indonesia tentang batik itu ada 164 mobile app aplikasi. Wow, banyak ya. Banyak banget, dan itu di iOS juga ada. Jadi coba klik aja tuh batik di Google Play. Nggak selesai-selesai itu scrollnya. Malangnya sebagai seorang researcher adalah saya harus mendownload itu satu persatu. Saya harus mencoba ya gitu ya. Dan saya harus bikin terus benchmark untuk saya laporkan ke UNESCO. Jadi UNESCO saat itu berpikir, karena ya namanya Indonesia kan, Southern dan India gitu, kayak berpikirnya nggak ada apa-apa kali ya di sana, cuman ada daun pisang misalnya. Atau ya itu kan pikiran orang awam, karena iya benar-benar nggak tahu pariwisata kita mau merepresentasikan desa dan culture gitu kan. Mungkin kebanyakan orang sini yang saya nanya ya, apa sih yang Anda pikirkan tentang Indonesia? Bali paling Mbak. Iya, yang aku dengar tuh jawabannya Bali gitu kan. Hutan, ya tanah, sapi, dan banyak hal yang misalnya pedesaan banget. Terus saya buka pernyataan itu dalam presentasi saya, lalu saya buka ada 164 mobile app di Indonesia untuk satu warisan budaya. Itu langsung mereka terbelalak. Hah? Banget. Terus agak jiper. Waduh, kalau gitu kamu riset kamu apa nilai tambahnya gitu ya Mbak? Iya, apa nilai tambahnya dong kalau sudah banyak? Ya tenang, kan semua itu sesuai standar UNESCO. 164 tuh benar-benar buzzer, dalam arti itulah bukti kecintaan Indonesia, orang Indonesia sendiri terhadap warisan budayanya. Misalnya gini, saya ngebayangin ya, 164 mobile app ini mungkin hanya 10%, jadi ada hasilnya waktu itu, yang memang sengaja diciptakan oleh teknologi tech company, macam. Sisanya itu misalnya ada dosen nyuruh, ayo bikin dong aplikasi. Buat aplikasi tentang ini gitu ya. Iya, mahasiswanya langsung ya udah yuk batik aja gitu. Jadi ini ya, kayak pengambilannya tuh gambling ya Bang, gak dipikirkan konsepnya gitu-gitu ya. Konsep sederhana lah ya Mbak. Sederhana, iya. Jadi itulah yang saya ada satu hal yang gimmick ya. Dari situlah penemuan saya adalah membuka mata rekan-rekan peneliti saya di Swiss ini bahwa sebuah negara bisa secinta itu sama batik atau warisan budayanya ya. Karena apa? Setelah 164 mobile app itu saya divulge atau kayak membandingkan satu persatu gitu ya. Masuk jurnal internasional di salah satu konferensi terkemuka di Swiss, di dunia sebenarnya, dalam bidang luxury fashion in digital era. Jadi bayangkan batik yang kita temui di pedalaman pelosok saat itu tuh saya presentasikan di jurnal konferensi luxury fashion in digital era. Itu membuat mereka semua yang tadinya sangat brand minded ya, wah dikit-dikit ya, saya nggak sebut merek tapi tahu lah ya merek fashion terkemuka di dunia. Begitu saya presentasi, sebenarnya luxury is in your mind. Jadi kemewahan itu ada pada pemikiran kita, dan bagaimana pemikiran kita bisa tertuang dalam sebuah kain. Wah, itu langsung, itu tuh langsung banget itu. Mengangkat batik ini adalah sebuah karya monumental. Ini tidak diproduksi secara massal, tetapi dia satu persatu dengan state of mind yang benar-benar turun-temurun dari generasi dan generasi. Ini berumur dan segala macam. Dari tahun 2019 itu, 2020 saya iseng lagi. Sih benar-benar ngelepas saya ya, mau kamu jungkir balik ya terserah, pokoknya saya pengen kamu 4 tahun lulus aja gitu kan.
Tapi dalam arti selalu dilihat progresnya. Nah, saat itu beliau melihat saya itu kreatif gitu, mencari lagi 164 mobile app ini, apakah ada mobile app lainnya yang berhubungan dengan warisan budaya Indonesia di UNESCO. Ternyata saya temukan ada 90 mobile app untuk wayang. Wow. Jadi 322 mobile app untuk warisan budaya UNESCO di Indonesia. Di Indonesia ada kan ada 18 warisan budaya UNESCO kan di Indonesia. 9 itu situs warisan budaya, 9 warisan budaya tak benda. Itu tercover dalam 322 mobile app. Dan surprising lagi, penemuan saya itu mendapatkan penghargaan jurnal internasional Q1 karena saking mengagetkannya. Yang tadi 164 tuh tahun lalu ya. Iya. Wow, itu aja udah banyak. Udah cukup mencengangkan ya, Mbak. Sekarang lebih mencengangkan lagi ternyata gitu. Iya, 322 mobile app. Nah, dari benchmarking 322 mobile app ini, selama 3 tahun saya berusaha untuk membuat eyewear batik ini sekomprehensif mungkin. Yang saya lakukan penelitian di 322 mobile app, sehingga saya bisa, mau ditanya seperti apa, saya bisa ya, Mbak, maksudnya menjabarkannya nilainya mengapa plus desainnya masing-masing desain gitu ya. Terus juga kami juga salah satunya blessing in disguise. Kenapa tanggal 17 Agustus? Karena memang sebenarnya eyewear batik ini mau di launching di tahun lalu, tapi kita kali yang tidak bisa kita kontrol dalam hal technical development-nya itu susah banget, Mbak. Jadi UNESCO itu kenapa akhirnya bisa mau membantu kami sudah 75% sudah hampir selesai, tapi ada terancam mobile app dan website ini hampir tidak bisa publish karena kekuatan dari server yang dimiliki kampus. Jadi kampusnya di Swiss maksudnya? Ya, kan satu server itu buat semua program yang di launching ya. Iya, dan profesor saat itu kalau ini memang mau digunakan oleh Indonesia, which is ada 250 juta jiwa di situ. Langsung kepikiran, aduh ini nanti kalau jebol semuanya satu ini jadi nggak lucu gitu loh. Nah, disitulah akhirnya ada bargaining, Mbak. Saya harus berusaha dari dalam istilahnya untuk mengkomunikasikan ya, Prof, ini 75%. Kita ini blessing in disguise juga, Mbak, karena apa? Di dalam tim saya itu ada orang Indonesia, namanya Reinhard Kuandi. Dia orang Bandung, dia self-funding di Swiss ini sendiri, dia master dalam bidang computer science. Dan mau mengambil artificial intelligence dalam batik sebagai tesis dia. Jadi, Mbak lihat di dalam eyewear batik itu ada kamera pengenal motif batik. Iya, benar. Saya mau tanya itu, Mbak, di pertanyaan selanjutnya. Oke, tapi saya mungkin jelaskan dulu yang boleh. Nah, di situ nanti pertanyaannya bisa boleh. Tapi sebenarnya kenapa saya kami Indonesia merasa beruntung karena saya bisa mempercayakan artificial intelligence ini untuk dipegang oleh Reinhard karena dia orang Indonesia. Jadi kita tuh susah banget mengumpulkan data 800 motif batik untuk 8 klasifikasi. Jadi dia harus memohon orang tuanya, Pak D-nya, semua anggota keluarganya untuk mendownload motif batik yang sesuai dengan klasifikasi yang saya berikan. Jadi selama 3 bulan tuh baru terkumpul. Oh, jadi kayak ini trial ini ya, Mbak, trial machine learning. Iya. Nah, disitulah akhirnya sudah semua itu terjadi, Mbak. Saya dan UNESCO bingung ini karena kalau nggak ada server baru bisa gagal. Jadi mau pilihannya harus membiayai server 300 sampai 400 euro per bulan. Nah, 400 euro per bulan ini benar-benar adalah suatu demand yang luar biasa untuk UNESCO karena apa? Kita berharap ada sebuah partisipasi download dari Indonesia. Saya ditarget 2.000 download dalam 14 hari launching agar bisa KPI-nya itu memenuhi begitu. Jadi setiap kali saya minta tolong teman-teman untuk mendownloadnya dan sehingga dengan bukti download tersebut UNESCO itu membiayai sesuatu yang berguna. Ya kan, kalau misalnya udah ngebiayain 300-400 terus kemudian tidak ada yang akses, ya terbengkalai gitu ya, Mbak. Ya jadi percuma.
Oke, jadi kan kalau dari ininya ternyata pada saat sesi corona sendiri, sebenarnya ini ya Mbak, sama tim ini tetap masih solid ya? Saya pikir tadi awalnya tuh, ini Mbak, masih single fighter, ternyata enggak ya? Sebenarnya kalau dari timnya Mbak, ada berapa orang sih yang join bareng dalam project Mbak ini? Di website Eyewear Batik ada, bisa dilihat ada 13 orang, Oke, cukup banyak ya? 6, Mhm. 9, 12, 13. Iya, jadi untuk saya profesor dan direktur institusi teknologinya sendiri udah 3. Terus Mhm. software engineering-nya ada 2, satu dari Mhm. artificial intelligence dan satu software engineering buat membuat aplikasinya sendiri yang Mbak mainkan itu dari Mhm. Swiss. Jadi teknologi USI UNESCO Chair karena LPDP tidak membiayai Oh, penelitiannya untuk yang teknologi, development ya maksudnya teknologinya? developernya. Jadi Mhm. USI UNESCO Chair mengerahkan resource-nya untuk membiayai software engineer khusus untuk ini. Yaitu kan Oke. gaji Swiss, Mbak. Berapa bulan itu? 7 bulan itu kan. Jadi artinya benar-benar ada konsen yang luar biasa gitu. Mhm. 2 scriptwriter dalam bahasa Inggris untuk Indonesia. Jadi kalau saya sudah ngasih bahan, Mhm. salah satunya juga anggota tim kita dari kandidat doktor sejarah di Mmm. Universitas Portugal, namanya Mas Daya Wijaya, dosen Brawijaya juga. Jadi beliau yang melihat pertama apakah apa yang sudah saya tulis, kan saya kalau satu motif batik itu saya tidak hanya mengambil dari digital library, tapi saya juga harus cross check di beberapa sumber lainnya dari universitas di Indonesia kan. Nah, itu setelah saya di cross check sama beliau, baru ada yang diperbaiki kontennya, baru saya serahkan ke scriptwriter atau penerjemah bahasa Inggris yang tersumpah, dalam arti bagaimana agar bahasanya itu bisa mengalir dan nggak yang terlalu bookish. Oke, mhm. Nah, disitulah Jadi akhirnya bercerita ya kalau kita baca tuh, iya, kayak ada sejarah di dalamnya tuh juga terangkat gitu ya, Mbak? iya benar, dan ada visualisator. Jadi rekan saya, teman adik kelas saya di Universitas Indonesia Sastra Cina, dia kebetulan hobinya sinematografi. Jadi dia buat 34 provinsi, sinema 1 menit untuk 34 provinsi. Itu sendiri memakan waktu 3 bulan, Mbak, untuk Untuk ngebuatnya sampai jadi ya gitu? batiknya segala macam, Oh, wow. destinasinya. Nah, Mhm. dari situ kita juga berpartner pada beberapa rekan-rekan dari PPI untuk istilahnya yang mereka memiliki strategic communication network di Indonesia agar membumikan ya penelitian ini. Aplikasi ini gitu. Pas lagi saya baca sih ini Mbak, pas lagi buka gitu, kalau saya nih sebagai mindset-nya adalah seorang investor, sebenarnya saya tertarik Mbak, maksudnya, wah ternyata banyak ya beragam, maksudnya kalau kita tahu kan kayak kita lihat beberapa orang gitu kayak yang jual baju kan, dia ngangkat satu trademark kayak contoh dia batik Garut gitu ya Mbak, terus yang di sini ada batik Solonya aja gitu. Ternyata Hmm. di Indonesia sendiri punya setiap pulau selain Pulau Jawa, karena kan kita taunya ngebatik itu dari Jawa doang ya Mbak. Ternyata di sana Maluku ada, Papua ada, itu menarik banget sih, Mbak. Iya, Kalau Mbak sendiri sampai ke sana-sana itu juga survei sendiri gitu? enggak, saya dapatnya Mmm, dari pertama kolaborator gitu ya, Mbak? digital, ya. Jadi dari risetnya Pak Hoki Situngkir yang Mhm, mendirikan Bandung Face Institute, beliau mendokumentasikan dari 2008. Itu oke. 2 sampai 2016 ada 5.400 motif batik di seluruh Indonesia. Dan dia, Mhm, kalau Mbak juga melihat di Apple atau Android, tulis saja Map of Batik. Nah, beliau itu risetnya sudah mendahului artificial intelligence dalam bidang mendokumentasikan batik dalam bidang fisika. Jadi ada batik yang berkesesuaian dengan beberapa daerah, tapi juga oke. ada batik yang sangat berlawanan. Jadi dia bentuknya Mhm, kayak kram gitu. Nah, oke. Mbak bisa coba lihat sih Map of Batik. Itu adalah satu inspirasi saya pada saat itu. Oh, ternyata banyak banget ya, 5.400. Namun untuk yang menjadi pembeda untuk eyewear batik ini adalah eyewear batik itu, kalau Mas Hoki Situngkir dan Sobat Budaya yang menjadi relawan untuk pendataan budaya dari sejak 2008, kami berkolaborasi dengan mereka untuk mohon izin data mereka beberapa 124 motif batik untuk kami tampilkan di Mhm. UNESCO. Pertanyaannya, kenapa kok nggak 5.400-nya? Hello, 24 motif Bertahap batik ya, Mbak? aja butuh 124 hari untuk ngafalin gitu ya. Bener.
belum tentu tahu, menyadari apakah benar teman-teman mau Mm-mm. batik untuk. Nah itu kan hanya trigger, empat motif batik tiap daerah itu hanya trigger untuk rekan-rekan kita menyadari ternyata ada ya motif yang artinya ini. Misalnya Mbak Mm-mm. Ika mungkin tertrigger untuk pengen tahu motif daerahnya. Mbak Ika dari mana kalau boleh tahu? Kalau saya dari Depok, Mbak. Cuma orang tua Oh. dari Jogja. Nah, mungkin dengan habis lihat eyewear batik, Depok itu daerah Jawa Barat kan. Kalau Yogyakarta yang daerah ibu Mbak bisa lihat, oh ada 8 motif batik di sini kan. Kalau Mm-mm. tahu lagi Mbak mungkin pada saat datang ke desa batik bisa secara consciously nanya ini apa sih artinya. Jadi Mm-mm. ini adalah sebagai model etalase psychological awareness. Iya Makanya benar, ngebentuk awareness-nya dulu ya, Mbak. I am aware of batik. Jadi Mm-mm. aware batik itu I am aware of batik, interactive software of batik. Baru kalau kita ngedengarnya I wear batik tuh kayak kita lu pakai batik Oh, gitu. mati. Benar. Menarik sih Itu dari sih Mbak. namanya itu, Mbak. Saya kan juga sempat cari-cari ya, maksudnya referensi yang udah dibahas sama Mbak dengan beberapa kayak apa namanya blogger-blogger gitu. Karena itu cukup banyak ya Mbak, ternyata Mbak udah sounding juga di blog-blog di Google gitu. Saya searching cukup banyak. Nah, salah satu yang Mbak angkat kan I'm aware of batik gitu ya. Nah, kalau sisi lain nih Mbak, kalau saya sih paling eye catching tuh pada saat baca dari referensi blogger-blogger itu ketika kita mendeteksi yang tadi Mbak sempat sebut juga gitu, motif batik gitu ya Mbak. Cuma kan gimana ya Mbak, batik itu sendiri kan pertama yang saya tahu nih Mbak, kan ada yang ditulis, terus ada yang di print gitu. Itu termasuk yang salah satu cakupan dari si artificial intelligence ini, atau hanya sampai karena ada motif yang sudah dirangkum di dalam artificialnya, jadi lebih terrecognize gitu Mbak. Seperti Iya. apa nih Mbak konsep dasarnya? Konsepnya sebenarnya gini, kalau teknologi itu nggak bisa kita kayak pintu Doraemon semuanya ada tuning gitu. Itu semua benar-benar lewat riset. Iya. Untuk bisa kita mendapatkan motif recognition yang bagus, banyak 800 motif batik dengan dalam 8 kategori. Artinya begini, kita harus mencari nih semua kain yang dalam motif parang. Itu kita downloadin satu-satu untuk di training oleh mesin. Nah, disitulah baru ada rekognisi untuk motif saja. Nah, untuk rekognisi apakah ini tulis maupun print atau cat itu tidak kita tayangkan, tapi ada saya masukkan di dalam eyewear batik itu bagaimana proses produksinya. Jadi ada proses produksinya, misalnya Mbak lihat di website. Website itu lengkap banget, bahkan dari orang hunting sampai saya lihat yang di websitenya bagus. Iya, itu tidak terlalu saya bookish banget panjang, tapi at least satu section ada 3-5 kalimat just to give a glance buat orang-orang yang ya biasalah, kita tahu lah behavior user behavior itu kan benar-benar kalau nggak yang all in banget ya all ya one glance at a time sudah selesai gitu. Nah, dari situlah kita melihat ini ada satu gap yang bisa diisi oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Dalam arti gini, ini juga mendidik kita sebagai orang-orang akademisi. Akademisi itu bukan orang-orang yang bukis teori, bukan. Sekali lagi bukan. Tapi kita itu mengawinkan antara tren yang sudah ada dengan kemajuan teknologi yang sudah ada, kita ciptakan satu hal yang baru sehingga nanti bisa memimpin hal-hal yang ada di masa depan. Seperti itu. Jadi misalnya sekarang Mbak tanya nih, kapan nih kira-kira ada teknologi yang bisa mendeteksi yang batik yang saya pakai ini cap atau cap atau tulis atau juga print. Udah cukup sulit kayaknya Mbak. Susah ya. Saya begitu ini saya udah ngebayangin algoritmanya kayak apa, codingnya gimana, udah yang. Iya memang. Wow. Dan kita harus sampai bolak-balik ganti server karena apa? Google Drive Cloud itu satu kali training kita dapat untuk membuat training machine learning itu satu akun dapat 300 euro. Nah 300 euro itu kalau kita training terus mungkin akan habis dalam 1 bulan. Jadi habis kita sudah harus pindah lagi. Saya kebayang tuh pindahnya sampai 10 kali hanya kalau kita bayar Mbak itu bisa sampai 2.000 euro habis dalam learning. Jadi kita harus menyiasati, kita untuk menyiapkan ini perlu at least 4 bulan training percobaan sebelum kita launch.
kalau 4 bulan training percobaan itu kita monetisasi, itu bisa mungkin akan keluar uang 5.000 euro, Mbak. Dapat trik yang tadi, oke, akun ini bisa disiasati dengan memakai akun gratis. Kalau dia udah titik merah kuning gitu, kita langsung lagi. Oke, udah jadi backup sistemnya lumayan ya Mbak ya berarti ya? Bener. Oke. Dan Mbak, memang kalau seandainya, kenapa? Kalau apa tadi, lanjut dulu? Enggak, kalau misalnya mau membuat, ini kan artificial teknologi, oke, simpulannya adalah kalau Mas Hoki Situngkir dari 2008 hingga 2015, ia mendata 5.400, terus kemudian dikomputasi sehingga lihat pattern batik mana yang berdekatan dengan batik mana dan mana yang paling terjauh, misalnya kayak Sabang sampai Merauke-nya batik lah istilahnya. Iya. Parang itu di titik ini, tapi mungkin motifnya Papua mungkin di titik yang lain gitu, berseberangan. Itu yang dilakukan oleh motif Pak Hoki. Kalau eyewear batik, kita sudah memiliki klasifikasi baku, pertama 15 motif, lalu kita lihat dari data satu klasifikasi, mungkin kita butuh 100. Bila mana tidak mencapai 100 gambar yang serupa dengan itu, maka kita harus mengurangi. Kalau tidak, itu akan mendistorsi klasifikasinya jadi klasifikasi yang lain. Jadi misalnya nih, gitu ya Mbak. Jadi misalnya gini nih, kalau parang tuh kan motifnya bener-bener baku banget ya, dan parang tuh baku banget. Terus kalau misalnya ada distorsi, itu bakal kita ngedeteksinya adalah parang, tapi yang keluar ondel-ondel. Nah itu kan bahaya. Jadi benar-benar kita harus membuang beberapa klasifikasi yang bisa jadi mengganggu ini ya, pendeteksian itu sendiri gitu ya Mbak. Iya, jadi 8 ini klasifikasi ini ada 800 motif, 800 gambar yang sudah kita, jadi satu motif 100 gambar, satu motif 100 gambar kita training, sehingga bisa menghasilkan kepuasan bagi siapapun yang memakai kamera pengenal batik ini, bisa mendeteksi pertama parang, kawung, gurdo, merak, terus ampik, Kalimantan, terus lereng, ceplok, dan juga satu lagi, ya, oke, ya itu ada 8 sih, pokoknya Mega Mendung. Oke, karena ya simpel ya Mega Mendung, ciri khas banget kalau Mega Mendung. Saya nggak sempat bayang gitu Mbak. Iya, itu nggak ada yang lain tuh kalau Mega Mendung. Kalau misalnya di-combine sama motif tenun Sukomandi itu langsung buyar karena hampir mirip ya Mbak soalnya. Iya, ya gitu sih Mbak. Kalau ditanya Mbak, habis ini goalnya Mbak apa nih? Kebetulan Ayu sangat ingin ya untuk bisa mengembangkan sebenarnya, penelitian teknologi budaya di Indonesia. Artinya ini kan masih batik nih, termasuk juga, tapi ada bidang-bidang teknologi warisan budaya Indonesia yang lainnya yang bisa dipresentasikan dengan cara yang lebih apik gitu loh. Artinya gini, teknologi Indonesia saat ini sudah tidak lagi berada pada posisi diplomasi budaya biasa. Dengan penemuan Ayu di tahun 2020, di bulan Juni diterimanya penelitian Ayu di jurnal Q1 Internasional, teknologi yang paling tertinggi, dibicarakan bahwa 322 mobile app ada di Indonesia untuk sebuah warisan budaya. Itu memberikan platform untuk Indonesia masuk dalam diplomasi teknologi. Jadi diplomasi teknologi budaya Indonesia itu sudah sangat maju sekali karena penelitian dari saya dan tim gitu ya, bukan saya sendiri. Nah, artinya begini, oleh karena itu sekarang kita perlu peranan pertama akademisi dari Indonesia. Dengan adanya eyewear batik ini, saya dimandatkan sebagai arsiteknya. Ini bukan teknologi saya maupun on behalf of team, tapi ini teknologi milik Indonesia untuk warisan budaya dunia. Jadi Mbak juga bisa mengklaim eyewear batik sebagai milik Mbak Ika, karena Mbak Ika adalah orang Indonesia dan yang memiliki tujuan untuk melestarikan budaya batik. Jadi feel free aja untuk men-sounding lah berita bahagia ini dari sisi Indonesia, bukan dari sisi Puspita Ayu, tapi dari sisi akademisi Indonesia yang bisa mengupas kemajuan teknologi
dari dalam bidang budaya. Itu aja sih Mbak. Jadi nanti ke depannya Ayu akan kembali ke Indonesia untuk jadi dosen dan sekaligus mungkin membuat beberapa penelitian dalam bidang teknologi untuk mengangkat budaya Indonesia yang lainnya yang mungkin serupa dengan batik namun juga mungkin yang dibutuhkan oleh komunitas kita di Indonesia. Menarik Mbak, menarik. Kayaknya nggak pernah berhenti ya Mbak untuk berkarya nih ceritanya. Mbak, kalau seandainya kita balik Mbak posisinya, Mbak mau kasih pesan apa sih buat teman-teman anak muda yang kebetulan kan ini mumpung lagi masih di momen kemerdekaan tersendiri ya, terkait masalah keberlangsungan budaya kita gitu. Dimana kita tahu sendiri ya Mbak, budaya kita juga terpengaruh oleh beberapa budaya asing dalam kita berperilaku gitu. Kalau Mbak buat teman-teman muda lainnya apa nih Mbak pesannya? Oke, teman-teman mungkin saya mewakili seluruh muda yang ada di Indonesia karena saya pecinta K-pop. Fine, saya nggak otomatis langsung mencintai budaya Indonesia, tapi melalui perjalanan saya 4 tahun kuliah sastra Cina UI, saya benar-benar immerse sama budaya Cina, budaya Tiongkok daripada budaya saya sendiri. Dan itulah kita bisa mengenal dengan artinya gini, jangan batasi di dalam semangat HUT RI ke-75 Republik Indonesia ini, jangan batasi curiosity Anda atau rasa penasaran Anda terhadap budaya-budaya lain. Karena itu akan menjadikan cakrawala Anda meningkat melihat budaya lain itu dengan sebegitu indahnya, agar Anda kembali kepada budaya Anda sendiri dan mengangkat budaya Anda sendiri agar seindah budaya orang lain. Ya, jadi bisa kebayang nggak sih, saya sastra Cina 4 tahun, saya menjadi penerjemah bahasa Mandarin dan Inggris selama 4 tahun di Polda, di Judicial Court, pengadilan dan lain sebagainya. Lalu saya berpikir bahwa melihat batik ini penuh dengan simbol yang saya berpikir pasti ada sesuatu di balik simbol ini karena bahasa kanji itu adalah bahasa simbol yang arti ada gitu kan. Dari situlah saya mengangkat motif-motif ini bisa dicari meaningnya dan kesesuaiannya, relasinya. Dan mungkin ini sekedar cerita bahwa pada saat saya membuat interface eyewear batik, kalau menurut Mbak interface-nya bagus atau so-so atau gimana? Saya suka Mbak, deskriptif. Maksudnya gini, easy. Pertama kan kalau kita sebagai user interface, sebagai yang pengguna kan saya akan melihat komposisi warna dan sebagainya Mbak. Cantik nggak nih aplikasinya, kemudian gampang nggak nih aksesnya gitu. Dan banyak fitur yang bikin saya makin kepo untuk lebih ngegali gitu loh Mbak. Kayak contoh di situ Mbak kayak ngasih kita engage ya sama aplikasinya. Kayak lingkaran itu Mbak yang kamu bisa pilih kan, kemudian kamu pilih mana yang kamu ingin lihat gitu kan. Kadang saya main asal tuh Mbak, ini saya nggak mau lihat ini kemarin udah gitu. Saya main asal kan, geser dikit gitu. Saya benar-benar ditantang gitu loh Mbak dengan interface gimana kita bisa engage lama nih sama aplikasinya, itu kejawab banget sih Mbak. Karena kan kalau kita lihat dari aplikasi pengembangan yang lain, itu adalah modal utama ya Mbak, gimana kita mau cari tahu mau lanjut terus gitu. Sebenarnya ini aplikasi apa sih, ngebahas apa gitu. Itu sih pertama yang saya notice banget Mbak, menarik pertama di situ. Dari visual udah dapet, kemudian dari pengalamannya kayak main game tapi nggak sepenuhnya game. Kemudian baru yang ketika saya kaji lebih jauh itu kayak ada, ternyata kita masih bingung nih dari kota mana yang kita mau cari gitu kan. Setelah kota mana yang kita cari, ada lagi setelahnya adalah video peragaan busana. Itu sih yang paling lebih menarik lagi tuh karena ketika saya lihat ada peragaan busana, kemudian informatifnya juga gitu. Itu kalau dari sisi aplikasi untuk di handphone, karena saya juga cek yang di website, cuma saya belum ngegali jauh sih Mbak kalau yang di website. Cuma kalau dari coba Mbak, kalau boleh saya sharing screen di website bisa sih. Boleh. Jadi sebenarnya gini sih Mbak, kalau Mbak lihat, saya mungkin sedikit wrap up dari pengalaman Mbak untuk aplikasinya dulu. Dari segi warna itu saya minta desainernya untuk harus ada kesesuaian dengan website. Website itu nanti Mbak akan saya ajak ke websitenya, akan melihat banyak sekali komposisi warna yang saya ambil dari K-pop video. Saya fans banget sama BTS, jadi saya bayangin selama 1 tahun tuh saya kalau nggak videonya BTS, Blackpink, semuanya, udah bosan, saya tetap ngeplay terus ya. Saya harus melihat komposisi warna dari biru ke hijau, ke ungu dan ungu.
itu dari mana dia bisa fusionnya, dan itu yang terjemahkan dalam website, dan kami dengan tim terjemahkan di dalam mobile app. Jadi dalam visual journey saya terhadap dengan budaya lain, yaitu budaya pop Korea, saya bisa membantu batik untuk mendapatkan potensinya yang terbaik. Jadi makanya saya tadi bicara bahwa cintailah budaya Anda seperti Anda mencintai budaya orang lain, dan berjalanlah jauh untuk ke budaya orang lain agar Anda lebih jatuh cinta kepada budaya Anda, dan sehingga Anda bisa membuat budaya Anda secantik budaya orang lain, seperti itu. Iya, boleh saya? Boleh Mbak, boleh banget. Sekarang ya saya share I wear batik, teng. Nah, udah lihat belum Mbak? Belum, sebentar. Oke, udah Mbak. Sekarang udah ya. Nah, ini mau English or Indonesia ada. Kita English aja nggak apa-apa. Kalau interaktif map itu yang tadi Mbak lihatnya destinasi ya. Di web itu Anda lihatnya adalah motif kain. Jadi ini beberapa motif kain yang unik-unik dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Jika Anda misalnya klik di salah satu kotanya, salah satu provinsi, Anda bisa pergi ke East Kalimantan. Di situ Anda akan melihat sedikit biografi dari batik yang sudah dikonsai sedemikian rupa. Ada find meanings, ada village-nya, ada visual journey in 1 minute, batik production in East Kalimantan, bahkan sejarah Kalimantannya sendiri, bagaimana budaya tourist attraction. Dari sini Mbak juga bisa dari website ini ya, misalnya Mbak mau find the meanings, tinggal klik aja, nanti kita akan pergi ke motif ampik ini yang artinya sudah dijelaskan di sini. Dan perlu diketahui Mbak, mungkin ada di sini note all the contents and batik images are protected by Indonesian Cultural Property Law. Jadi memang kenapa saya percaya untuk membuatnya di Swiss, karena Swiss ini memiliki riset atau sebagai salah satu negara dengan digital law yang lebih rapi, bagus ya, kuat gitu ya digital law-nya. Jadi kalau ini saya lakukan di negara lain atau mungkin di Asia, saya ragu Mbak, karena lihat dia bisa aja ngambil gitu kan ya Mbak, salah satu potensinya gitu ya. Iya, artinya kita juga ada protokol Mbak untuk keamanan data ini sendiri. Saya Mbak lihat nih, ini motif kainnya bagus kan. Di sini tulis motif Tengkawang Ampik copyright East Kalimantan, Kalimantan Timur, Province Indonesian Batik. Saya kebayangkan, berarti kan setiap motif itu ada identitasnya. Jadi orang tuh tidak main-main dengan identitas kain itu seperti paspor kalau misalnya Mbak bisa lihat. Terus di sini ada thematic meanings. Misalnya Mbak mau tahu motif yang berhubungan dengan harapan tuh yang mana sih gitu. Iya, lebih komplit ya Mbak kalau dibandingkan dibandingkan yang di aplikasi ya. Semuanya sudah ada di aplikasi, tapi ini versi yang lebih panjang 30% ya. Oh iya benar-benar. Karena apa? Ya kita nggak bisa kan. Ya, kira-kira antara list ini Mbak pengennya list yang mana nih? Thematic meaning. Iya, boleh love and affection boleh Mbak. Ya ini biasanya untuk para generasi muda yang bingung nyari batik yang sesuai untuk pasangan atau untuk orang tua. Saya akan tunjukkan Mbak motif gajah mungkur. Gajah mungkur ini adalah sebuah motif yang saya temukan di Madura. Ini sendiri Mbak, yang dimana artinya adalah seekor gajah yang terperangkap di dalam hutan bambu, dan ini artinya sebuah perasaan yang tidak dapat dikatakan kepada pasangannya. Oh, menarik ya. Sedih ya, cinta sebelah tangan. Bisa jadi, tapi pada saat pembatiknya membuat ini, mereka atau wanita tersebut sedang menunggu suaminya pulang. Maknanya ini ya. Iya, dan itu dibuat di tahun 1970, tidak ada WhatsApp. Jadi nggak bisa saya bilang saya kangen sama kamu dari. Iya benar. Makanya saya suka bercanda sama murid-murid saya bilang kalau Anda mau meniru motif batik, ya udah kasih aja gambar pohon sama gajah di WhatsApp, itu termasuk motif gajah mungkur. Itu. Nah, kita kembali. Ini ada UNESCO sites, ada tourism sites, cultural tourism di Indonesia, banyak sekali yang bisa digali. Ini kebetulan. Ini masih dikembangkan Mbak sampai sekarang Mbak, berarti kalau kayak gitu. Masih, artinya ini akan terus hidup Mbak.
Jadi kalau misalnya about us di sini ada yang tadi saya ceritakan ada 13 yang timnya Mbak ya. Kami bisa dilihat ya. Bahkan konten kreator untuk tourismnya aja orang Itali. Menarik. Nah, di sini ada 13 orang dan kebetulan juga di news dan event. Di news and event ini Mbak bisa jadi kontributor kehormatan juga, dalam arti misalnya Mbak mau masukin foto Mbak dengan batik ya. Use UNESCO Chair, itu nanti kita bisa masukkan Ewear Batik Contributors itu di Photo Hall of Fame di sini. Jadi nanti bisa masuk di dalam news and events, Mbak bisa di guest contributor form. Guest contributor form ini kita adakan supaya untuk teman-teman yang mau mempromosikan batiknya atau galeri temennya, itu bisa di sini. Artinya kita nggak jualan, nggak kasih harga, tapi hanya kasih artikel, datang dong ke galeri batik A gitu. Di sini berdiri dari sejak 1970 loh, tapi dia masih punya motif asli. Jadi kita benar-benar pengen ngebantuin rekan-rekan yang memang sangat mencintai batik. Dan nanti foto Mbak, kita misalnya foto Mbak ini berhubungan dengan pakai baju batik di acara adat, itu bisa kita lakukan di ritual seremonis atau formal social function. Jadi engage-nya itu nggak cuma ini ya Mbak, yang kayak Mbak tadi bilang ya, nggak cuma milik Mbak sendiri, tapi milik warga kita semua Indonesia, gitu ya. Iya, artinya kayak gini nih teman Ayu, Mas Fajar Haki Ismaya nih, koordinator PPI DK Amerop tahun lalu, itu pakai mega mendung motif, dia lagi ganteng kan. Kita bawa wearing batik makes me dashing, trusting impression, to participate startup Istanbul, to show the identity of Indonesian traditional clothing to the eyes of the world. Sama juga dengan Mas Anam yang jadi koor PPI Dunia sekarang, yang barusan terpilih 3 hari yang lalu. Lalu juga Mbak Arsita Safira ini memakai batik untuk ikut dalam Peace Talk Conference. Jadi dia bahwa semangat batik ini menghangatkan dunia dan mendamaikan dunia. Bahkan yang untuk casual event sendiri, teman Ayu yang suka banget sama Exis itu memberikan fotonya dan True Colorful Batik kayak gini. Jadi bahkan batik sarimbit ya, kayak seragaman bapak ibu anak kayak gitu, Devotion of Love. Nah, hal-hal seperti ini ya yang kita angkat bahwa batik ini milik semua gitu. Bahkan semua yang berbangga dan bahagia dengan memakainya bisa menampilkan perasaannya ada di sini. Gitu sih Mbak. Silakan nanti Mbak lihat di iwearbatik.org. Kalau yang terakhir sih sebenarnya di homepage. Di homepage ini kita masukin otomatis ya exceptional cultural values yang Mbak lihat di ini. Tapi bagus itu adalah, ini kan special wearing loose tadi udah bilang ya, adalah discover evolution of batik motif. Mbak klik aja, nanti Mbak masuk ke dalam satu situs di mana Mbak bisa jalan-jalan dari abad ke abad. Dari 89 motif batik Enggang Dayak ini ada loh. Terus Mbak mainan di kursornya, mau pakai arrow, mau pakai kursor yang ada di ini untuk jadi jalan. Kayak masuk museum ya Mbak? Nah, misalnya Mbak tertarik nih sama Gurdo nih, klik find out more, klik, langsung Mbak akan masuk ke dalam artikel yang kita sudah miliki yang terhubung di iWear Batik. Gitu. Dan ini juga ada dalam bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris. Semua sudah tersedia di sini, tinggal perasaan teman-teman untuk berbahagia, berbatik. Menarik. Makasih banyak loh Mbak untuk penjelasannya buat teman-teman di luar sana yang masih penasaran dengan aplikasi ini sendiri, terus kemudian pengen tahu sejauh mana sih perubahan budaya Indonesia sendiri dari sisi batiknya sendiri, bisa mampir-mampir ya Iwear Batik. Kemudian jangan lupa juga untuk share tentang kekayaan kita yang sudah mampu didokumentasikan. Jadi kalau yang merasa selama ini budaya kita gampang banget dicuri sama orang, nah buktikan kecintaan kamu dengan mengakses aplikasi ini dan sebarkan ke teman-teman lainnya supaya bisa lihat lebih jauh seperti apa budaya Indonesia sudah berkembang sampai saat ini. Buat Mbak Puspita sama buat teman-teman, sampai di sini dulu sesi cerita muda. Terima kasih sudah join bersama kami dan sampai jumpa.